Salam sehat dan belajar di rumah. Semoga kalian tetap semangat belajar. Sebelum belajar, mari berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, bagaimana biji dapat terbentuk dan bagaimana biji dapat berpindah atau tersebar ke tempat yang jauh dari pohonnya? Yuk, kita buka buku cetak IPA halaman 66 sampai 75. Materi kita hari ini mengenai perantara penyerbukan dan penyebaran biji. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan, sifat keturunan, serta kelangsungan makhluk hidup. Sedangkan indikator kompetensi yang dasar yang harus kalian kuasai, yang pertama, menjelaskan proses penyerbukan, yang kedua, menyebutkan macam-macam perantaraan penyerbukan, yang ketiga, menjelaskan proses pembuahan, yang keempat, menjelaskan proses penyebaran biji. Sebelum terjadi pembuahan, maka terjadi penyerbukan, di mana benang sari akan mengeluarkan serbuk sarinya, lalu jatuh ke kepala putik, dan kemudian masuk menyusuri tangkai putik ke dalam bakal biji atau bakal buah, yang di dalamnya sudah ada sel telur dan juga inti kandung lembaga. Nah, kemudian serbuk sari tadi akan menghasilkan sel sperma yang haploid, yang nantinya akan membuahi sel telur dan juga inti kandung lembaga. Nah, satu sel sperma membuahi sel telur, satu sel sperma lainnya membuahi inti kandung lembaga. Maka terbentuklah endosperma dan juga zigot. Karena terjadi 2 kali pembuahan, maka pembuahan ini disebut pembuahan ganda atau fertilisasi ganda. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh ke kepala putik, penyerbukan dapat dibedakan menjadi yang pertama, penyerbukan sendiri. Ini terjadi pada satu bunga, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik. Kedua, penyerbukan tetangga. Nah, terjadi pada 2 bunga pada satu pohon. Ya. Jadi serbuk sari dari bunga yang satu itu jatuh ke kepala putik bunga yang lainnya dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang. Nah, ini terjadi antara bunga satu dengan bunga pada pohon yang lain. Ya. Ibu contohkan tanaman A, bunga tanaman A dengan bunga tanaman B. Nah, serbuk sari dari tanaman A itu akan jatuh ke putik tanaman B, atau sebaliknya, dari serbuk sari dari tanaman B itu akan jatuh ke kepala putik tanaman A. Reproduksi seksual gimnospermae atau tumbuhan biji terbuka melibatkan 2 alat reproduksi, jantan dan betina. Nah, konus jantan menghasilkan polen, yang di dalam polen itu ada sel sperma, sedangkan konus betina menghasilkan sel telur. Nah, saat sel sperma membuahi sel telur di dalam konus betina, ya, akan menghasilkan embrio di dalam biji. Nah, jika biji itu jatuh di tanah yang lembab, maka pinus muda akan tumbuh dan akhirnya berkembang menjadi pinus dewasa. Begitu selanjutnya, ya, terjadi reproduksi seksual pada gimnospermae. Sedangkan macam-macam perantaraan yang dapat membantu penyerbukan itu adalah yang pertama dengan perantaraan angin,
disebut anemogami. Sedangkan dengan perantaraan air disebut hidrogami, dengan perantaraan serangga disebut entomogami, dengan perantaraan burung disebut ornitogami, dengan perantaraan kelelawar disebut chiropterogami, dan dengan perantaraan manusia disebut sebagai antropogami. Nah, Ibu contohkan beberapa ya. Itu ada animasi yang dibantu oleh serangga. Biasanya ada kupu-kupu, lebah, kumbang. Ya. Sedangkan yang dengan bantuan burung atau ornitogami itu seperti pada gambar. Ya. Lalu ini gambar berikutnya yang dibantu oleh kelelawar. Sedangkan cara penyebaran biji tumbuhan dengan ada bantuan angin, anemokori, dibantu oleh hewan, banyak ini macam-macam hewannya ya. Ada dari jenis moluska, burung, lalu kemudian serangga, ya banyak macamnya. Sedangkan yang dibantu dengan air itu hidrokori dan yang dibantu dengan manusia adalah antropokori. Baiklah, kita lanjutkan pada reproduksi tumbuhan tidak berbiji. Ya, Ibu contohkan di sini tumbuhan lumut yang mengalami pergiliran keturunan atau disebut juga metagenesis. Nah, dalam metagenesis itu terdapat reproduksi aseksual dan juga reproduksi seksual. Reproduksi aseksual di sini menggunakan spora yang dihasilkan dari sporangium yang sudah matang. Lalu jatuhlah spora di tempat yang lembab, tumbuh menjadi protonema. Protonema akan tumbuh dan berkembang menghasilkan gametofit betina dan gametofit jantan. Yang gametofit jantan itu akan menghasilkan anteridium yang di dalamnya terdapat sel sperma. Sedangkan gametofit betina itu akan menghasilkan archegonium yang di dalamnya terdapat sel telur yang haploid. Ya. Maka saat sel sperma yang haploid jatuh masuk ke dalam archegonium dan membuahi sel telur, itulah yang disebut fertilisasi. Nah, hasil fertilisasi disebut sebagai zigot yang diploid. Ya. Lalu zigot itu akan tumbuh dan berkembang menghasilkan tumbuhan lumut yang baru, yang lengkap ya, terdiri atas bagian-bagian tumbuhan lumut, yaitu rizoid dan sporofit. Lalu metagenesis dialami juga oleh tumbuhan paku. Ya, jadi sama, dalam pergiliran keturunan tumbuhan paku, itu ada yang disebut reproduksi aseksual dan juga reproduksi yang seksual. Ya. Mirip juga dengan lumut tadi, ya, yang reproduksi aseksual itu melibatkan spora yang dihasilkan dari sporangium, tumbuhan paku. Sporangium itu jatuh di tempat yang lembab, maka dia akan tumbuh menjadi protalium. Nah, protalium inilah yang nanti akan berkembang menghasilkan dua gametofit. Ada yang gametofitnya jantan, ada yang gametofitnya betina. Sama istilahnya juga seperti tadi, yang gametofit yang jantan menghasilkan anteridium, sedangkan gametofit betina menghasilkan archegonium. Ya. Dalam anteridium itu mengandung sel sperma, yang jika membuahi sel telur dalam archegonium akan menghasilkan zigot. Ya. Zigot itu nanti akan berkembang menjadi embrio yang kromosomnya sama diploid atau 2N, kemudian berkembang menjadi sporofit. Nah, sporofit inilah yang nanti menjadi tumbuhan paku dewasa, ya, seperti pada gambar itu.
Tugas kalian mencari dan mengisi tabel yang kosong. Nomor 1, mencari nama tumbuhan dengan cara penyerbukan seperti pada tabel. Ibu contohkan, anemogami, nama tumbuhannya apa yang penyerbukannya dengan bantuan angin. Ya. Lalu carilah juga dengan bantuan serangga, 2 tanaman. Lalu yang dibantu dengan burung, 2 tanaman. Lalu yang dibantu dengan kelelawar, 2 tanaman. Lalu yang dibantu dengan manusia, 2 tanaman. Soal nomor 2 adalah kalian masih mencari nama tumbuhan, tapi yang cara penyebaran bijinya dibantu dengan yang pertama, angin. Yang kedua, yang dibantu serangga, cari 2. Lalu yang dibantu dengan hewan mamalia, carilah 2 nama tumbuhan. Yang dibantu dengan air, carilah 2 nama tumbuhan. Yang dibantu manusia juga begitu, ya, dengan 2 tumbuhan juga. Nomor 3, tuliskan 2 keuntungan reproduksi vegetatif buatan dan 2 kerugian reproduksi vegetatif buatan. Terima kasih atas semangat kalian belajar. Ingat ya, usaha yang baik akan menghasilkan kesuksesan. Nah, setelah belajar, berdoalah menurut agama masing-masing. Materi pertemuan berikutnya adalah cara reproduksi pada hewan. Terima kasih.